Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah bahagia itu keputusan. Roma 12 ayat kedua firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berulang kali mengingatkan bahwa keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia seharusnya memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang belum percaya. So, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita memang bukan dari dunia. Nah, salah satu sikap yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah hal kebahagiaan. Bahagia memiliki arti, keadaan, atau suasana hati yang tentram dan damai, bebas dari rasa susah. Umumnya, rasa bahagia yang dimiliki orang-orang dunia sangat ditentukan oleh situasi-situasi yang terjadi atau bergantung pada sesuatu yang dimilikinya. Namun fakta membuktikan bahwa sukacita yang mereka rasakan tidak bertahan lama atau bersifat musiman saja. Itulah kebahagiaan semu yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita akan berkata seperti ini, bagaimana bisa berbahagia kalau masalah yang kita hadapi datang secara bertubi-tubi, tiada kunjung berhenti di sepanjang hari. Bagi orang percaya, kebahagiaan seharusnya menjadi bagian hidup yang senantiasa terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utama kita berbahagia bukan semata-mata karena berkat-berkat materi yang telah kita terima dari Tuhan, atau karena tidak ada masalah dalam hidup ini, tetapi karena berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat rohani tersebut bisa berupa pengampunan dosa. Dosa adalah masalah terbesar manusia, sebab upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Tapi karena kasih-Nya yang besar, maka dosa-dosa kita telah diampuni. Uang, harta, kekayaan, agama, perbuatan baik tidak bisa membereskan dosa-dosa manusia. Satu-satunya hal yang sanggup membereskan dosa manusia adalah darah Yesus. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat ke-7. Itulah sebabnya Daud menulis di Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Karena pelanggaran kita diampuni dan dosa kita ditutupi, maka kita selalu punya alasan untuk tetap berbahagia bagaimanapun keadaan kita. Dan bahagia itu sebuah keputusan. Mengapa? Karena Yesus telah menyelamatkan kita. So, berbahagialah. Boleh katakan amin. Nah, di Roma 14 ayat ke-17, firman Allah berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. So, berbicara bahagia pasti bicara tentang sukacita. Karena orang bahagia pasti bersukacita. Amin. Sukacita adalah faktor internal seseorang. Maka tidak seharusnya ia dipengaruhi oleh faktor-faktor atau hal-hal yang ada di luar. Kalau sukacita seseorang didasarkan oleh hal-hal yang di luar, maka sukacita itu akan mudah berubah terkandung sikon. 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa. Katakan amin. Artinya, sukacita di segala keadaan tidak dipengaruhi oleh apapun. Sukacita itu adalah sebuah keputusan. Kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap bersukacita atau sebaliknya, tidak bisa bersukacita di segala keadaan. Kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman atau berkat jasmani, tapi kerajaan Allah itu bersifat rohani. Jadi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu merupakan berkat rohani. Ketika berkat rohani tersebut diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, dalam diri orang percaya seharusnya ada sukacita yang senantiasa terpancar dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bersukacita. Mengapa? Karena dalam Lukas pasal 15, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Kita patut bersukacita karena kita yang sebelumnya adalah seperti domba yang sesat dan terhilang, tetapi sekarang telah dibawa kembali oleh gembala yang baik ke dalam kandangnya yang aman. Kita sebelumnya seperti dirham yang telah hilang, tetapi sekarang telah didapat kembali. Kita sebelumnya seperti anak yang terhilang, yang hampir saja mati kelaparan. Kini telah kembali ke rumah Bapa yang berlimpah dengan kasih setia. So, kita patut bersukacita karena dosa-dosa kita telah diampuninya. Sakit penyakit kita disembuhkannya. Dan kita yang dulunya berada dalam kegelapan, kini telah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Sekali lagi, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Berbahagialah.
Tuhan Yesus adalah sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Sukacita yang mulia dan tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi, sesuram apapun situasi yang ada di sekitar kita, seharusnya tidak mempengaruhi suasana hati kita. Karena sukacita itu bersumber daripada Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.